wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di bulan yang agung, bulan yang suci, bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan. Sudah selayaknya kita sebagai kaum muslimin menyambut gembira kedatangan bulan suci ini, karena kita akan memperbanyak amal-amal ibadah di bulan ini. Satu amal ibadah yang wajib kita lakukan, yang wajib kita kerjakan, yaitu puasa. Mengapa puasa ini harus kita kerjakan, wajib kita kerjakan? Karena hal ini berdasarkan perintah Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin rahimahumullah, apakah puasa itu berat? Ya, mungkin sebagian orang berpuasa itu berat. Hal itu bisa dimaklumi karena setiap harinya mereka bebas makan, minum, atau melakukan hal-hal yang seperti lakukan. Tetapi ketika berpuasa, semua itu diadakan. Tetapi ada juga ketika berpuasa itu dengan senang, dengan gembira, dan bahkan lebih produktif. Mereka menjalankan aktivitas seperti biasanya dan bahkan dia memperbanyak amal ibadahnya selama berpuasa. Mengapa? Semua orang itu berbeda-beda dalam menyikapi atau dalam menjalankan berpuasa. Semua itu karena niat. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, inna a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dari niatnya. Kaum muslimin rahimahumullah, kalau begitu niat itu apa? Secara bahasa, niat itu adalah al-qasdu, artinya maksud, dan al-iradah, artinya keinginan. Kalau begitu, niat itu tempatnya di mana? Niat itu ada di hati. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa niat itu ada di hati. Hal itu berdasarkan juga kesepakatan ulama. Sehingga ketika seseorang berniat dalam hati, ternyata itu sah. Jadi tidak perlu dilafalkan. Itu sesuai dengan kesepakatan ulama. Nah, itu adalah niat secara bahasa. Nah, kemudian apa fungsi niat itu? Fungsi niat itu ada 3. Yang pertama, fungsi niat itu untuk membedakan antara amal ibadah yang satu dengan amal ibadah yang lain. Sebagai contoh, kita ada amal ibadah fardu ain, ada fardu kifayah, atau ada ibadah-ibadah rawatib. Sehingga fungsi niat di sini adalah untuk membedakan antara amal ibadah satu dengan amal ibadah yang lain. Kemudian fungsi yang kedua, itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan.
Namanya contohnya adalah berpuasa. Namanya berpuasa itu mencegah makan, minum, ya, dan hal-hal yang bisa membatalkan. Nah, ada juga ya orang yang ya tidak makan dan tidak minum, ya, tetapi ya tujuannya bukan untuk ibadah, entah itu untuk diet misalnya, ya, atau tidak ingin mendapatkan pahala. Ya, nah itu fungsi yang kedua, yaitu membedakan ya antara ibadah dengan kebiasaan. Kemudian fungsi yang ketiga, ya, niat itu adalah membedakan tujuan seseorang melakukan ibadah. Membedakan ya seseorang melakukan amal ibadah, ya, misalnya tujuan seseorang ya melakukan ibadah itu karena dia ingin bertemu Rabb-nya, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Tetapi ada juga orang ketika melakukan ibadah itu ya karena ingin dipuji manusia. Ingat ya, pujian manusia itu tidak kekal. Yang kekal itu adalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu adalah fungsi dari niat. Nah, sekarang apa pentingnya niat itu? Adalah ya kita berpuasa di bulan Ramadan. Urgensinya apa niat itu? Ya, tentu saja ya urgensinya atau pentingnya niat ya terutama ini adalah yang benar ya, yaitu untuk mendapatkan pahala. Ketika kita mendapatkan pahala di sisi Allah ya, apapun kita lakukan dengan ringan ya. Karena apa? Semata-mata ya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ketika Allah itu ridho, ya maka insya Allah pahala itu akan mengiringi. Begitu, ya. Dan pentingnya ya niat, ya itu tentu saja karena kita ingin mendapatkan pahala ya di sisi Allah, maka kita akan terbebas ya atau tidak dimasukkan di dalam neraka. Siapa? Ya, orang yang akan masuk, yang ingin masuk neraka, tentu saja ya tidak ada seorang pun ya yang ingin masuk neraka. Oleh karena itu ya niatnya harus yang benar, bukan karena niat-niat yang lain ya, ingin dipuji orang atau ingin dikasihi mertua atau ingin dikasihi orang-orang spesial misalnya, tidak. Tetapi ya niat itu ya harus semata-mata karena mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika niat kita itu sudah benar ya, semata kita dasarkan ya keridhaan Allah ya, ingin mendapatkan pahala ya, maka ketika ada orang yang mencela karena niat kita ya, karena kita melaksanakan niat tadi ya, maka kita tidak akan kecewa ya. Karena apa ya, yang kita lakukan itu pasti benar ya. Segala sesuatu yang berasal dari yang Sang Maha Benar pasti ya itu akan ya. Nah, itulah ya kaum muslimin rahimakumullah ya, sedikit yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan pentingnya niat dalam menjalankan puasa Ramadan. Sekali lagi ya, ketika kita berpuasa ya hendaknya kita harus berniat ya semata-mata karena mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.